Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan suaranya kembali. Oleh karena itu, marilah kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih saat Engkau berikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan ajarlah kami bagaimana kami harus memahami firman-Mu, dan ajarlah kami juga untuk dapat melakukannya sehingga kami benar-benar memuliakan Tuhan di segenap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Mazmur 131 ayat yang kedua berkata, "Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku." Saat kita memikirkan tentang bayi, maka yang pasti ada dalam pikiran kita ialah adanya ketergantungan atau harus adanya sikap yang menempel kepada ibunya atau kepada seseorang yang mengasuhnya. Oleh karena itu, seorang bayi yang ditinggalkan oleh ibunya, dia akan melakukan tangisan yang begitu keras sampai ibunya datang menghampiri dan menyapih dia dan mungkin memberikan susu dan memberikan dia makan. Selagi ibunya belum datang, maka bayi ini akan menangis terus-menerus. Tetapi uniknya ketika ibunya datang, langsung seketika anak ini bisa saja terdiam tanpa ibunya mengucapkan kata-kata apapun. Sehingga di dalam tangannya, di dalam pelukannya, anak ini langsung tenang. Maka apa maksud lagu dari Daud ketika ia berkata, "Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku"? Sesungguhnya sebagai seorang raja tentu Daud begitu banyak hal yang mengusik pikirannya, begitu banyak hal yang membuat dia selama ini tidak tenang. Ia dikejar-kejar oleh musuh, ia juga mungkin ada rasa bersalah dalam diri sehingga itu membuat dia terus memikirkan bahwa dia adalah manusia yang berdosa dan dia sangat takut akan hukuman Tuhan. Sehingga semua fenomena itu membuat dia rasanya sangat ketakutan. Tetapi dalam lagu ini ia mengatakan, "Sesungguhnya aku telah menenangkan." Sama seperti bayi itu tenang di dalam pelukan ibunya, maka Daud menggambarkan ketenangan dalam hadirat Tuhan itu seperti itu. Oleh karena itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam Tuhan kita dapat memperoleh ketenangan. Di tengah-tengah begitu banyak hal pikiran yang mengganjal kita untuk bersuka cita, ia berkata kita dapat tenang di dalam pelukan Tuhan. Dan juga Daud kembali mengatakan selain dia menenangkan hatinya atau jiwanya, ia juga mendiamkannya. Kata mendiamkan ini bukan sekedar tidak berbicara apa-apa atau terdiam atau silent, bukan. Tetapi mendiamkan artinya dia mau fokus hanya mendengarkan suara Tuhan. Dia fokus hanya berada di dekat Tuhan. Sehingga Daud ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah begitu banyaknya hal yang mencoba mengejar aku, dengan begitu banyak kesibukanku, aku mau menenangkan hatiku dan mau fokus mendengarkan Tuhan. Maka ia kembali melanjutkan seperti anak yang disapih berbaring dengan dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. 2 kali ia mengatakan anak. Ini menandakan bahwa kebergantungan total Daud harus ada. Karena jikalau ia tidak bergantung kepada Tuhan, maka sesungguhnya jiwanya tidak tenang. Maka ini juga yang dikatakan Daud dalam Mazmur 23 ketika ia menyanyi dan berkata, "Jiwaku tenang, karena Tuhan akan membaringkan aku di rumput hijau dan menuntunku ke air yang tenang." Maka saat ini jikalau kita sedang begitu banyak hal yang kita pikirkan, pergumulan, permasalahan, maka datanglah kepada Tuhan, dekat-dekatlah dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh ketenangan. Tetapi bukan sekedar dekat kepada Tuhan, kita harus fokus mendengarkan suara Tuhan, fokus berbicara kepada Tuhan. Karena
Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan itu jikalau kita tidak seperti anak kecil yang bergantung sekali kepada ibunya. Kita tidak mungkin seperti anak kecil jika kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak akan pernah tenang. Kita akan terus menangis sama seperti anak itu jikalau kita tidak berada dalam pelukan Tuhan. Tapi Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Maka datanglah kepada Tuhan. Ia akan memeluk kita. Ia akan memberikan kita ketenangan. Ia akan terus menuntun hidup kita. Sekalipun begitu banyak permasalahan, tetapi kita dapat tenang melewatinya. Karena kita terus dekat dengan Tuhan. Karena kita disapih oleh Tuhan. Karena kita fokus mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia dan dekatlah kepada Dia. Amin. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kami telah diberikan sebuah firman yang indah yang mengingatkan kami bahwa kami harus dekat kepada Engkau dan mendengarkan suara-Mu. Karena hanya di dalam Engkaulah hati kami tenang. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.